hari ini kita bisa belajar lagi meskipun masih daring, tapi nggak apa-apa. Yang penting pembelajaran tidak sampai berhenti. Aktivitas sehari-hari dah, ngapain aja dah selama pandemi? Beres-beres rumah, nyuci, Beres-beres di bersih-bersih, rumah, bantu-bantu kerjaan ibu di rumah aja. melakukan pekerjaan rumah. Mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Jadi kita akan membahas sikap jujur. Kita akan membahas tentang sikap jujur. Ini sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dah apa sifatnya? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Faton. Kalau jujur apa dah? Sidik. Betul. Takutnya lupa. Jadi sidik. Kita belajar tentang sifat jujur ini. Dan mudah-mudahan setelah kita belajar ini, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya pernah baca di media sosial, tapi lupa siapa yang pernah menulis bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Dan saya setuju dengan hal itu. Apa itu jujur? Menurut Saada apa? Jujur berarti tidak bohong. Betul. Ada lagi? Jujur itu sesuai dengan kenyataan. Ya, adanya kesesuaian dengan fakta ya. Ada lagi? Itu aja. Oke. Betul tadi. Bahwa kejujuran itu adalah adanya kesesuaian antara informasi dengan fakta, dengan kenyataannya. Adanya kesesuaian antara ucapan dengan perbuatannya. Gitu. Dan betul tadi di awal bahwa kejujuran itu adalah hal yang tidak dicampuri dengan kedustaan atau kebohongan. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali ya, sifat jujur itu ada 3. Pertama itu jujur dalam niat. Maksudnya apa? Ketika kita berkehendak, itu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu jujur dalam perkataan lisan atau dalam perkataannya. Ya tidak berbohong, ucapannya sesuai dengan yang sebenarnya. Dan menepati janji itu juga termasuk jujur. Nah, yang ketiga itu jujur dalam perbuatan, dalam amalia seseorang. Yaitu maksudnya apa? Beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan dia tidak menunjukkan sesuatu yang di dalam batinnya menjadi tabiat bagi dirinya, seperti itu. Dan sikap jujur ini harus sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan gitu. Dan orang yang melaksanakan amanah disebut al-amin, yaitu orang yang terpercaya, yang setia, yang jujur gitu. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ajaran agama Islam, salah satu faktor keberhasilannya adalah karena sifat jujurnya. Dan sifat terpuji beliau ini sudah ada melekat pada dirinya selagi dia masih kecil. Jadi sebelum ayat Al-Quran itu turun ketika Rasulullah berusia berapa tahun dah? Al-Quran turun ketika Rasulullah pada usia berapa tahun? 40 tahun. Nah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu melalui malaikat Jibril, itu beliau sudah memiliki sifat terpuji. Beliau diakui oleh seluruh umatnya memiliki sifat baik. Salah satunya adalah jujur. Maka tidak heran ketika Rasulullah berhasil menyebarkan agama, itu didorong oleh faktor jujurnya itu, sifat jujurnya itu. Maka beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya atau jujur seperti itu. Dan kita sebagai umatnya
haruslah bisa menerapkan sifat jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada salah satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Muslim dan ini sahih. Hadisnya berbunyi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu berkata jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan senantiasa seseorang yang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan. Dan kejahatan itu akan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis ini sahih. Ya. Salah satu perilaku jujur yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu salah satunya, contohnya, itu meminta izin atau berpamitan kepada kedua orang tua ketika kita akan pergi kemanapun. Itu adalah tindakan yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kedua, meminta sesuatu di luar kemampuan yang mohon maaf, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua kita. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Dan itu banyak terjadi mungkin ya. Tidak menjanjikan sesuatu yang sekiranya kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Mungkin hanya itu yang Ibu paparkan. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ini kan tentang jujur ya. Iya, boleh. Bagaimana? Nah, ada tuh dan banyak juga kejadian orang yang berbohong demi kebaikan atau istilahnya berbohong demi kebaikan. Menurut Ibu bagaimana? Baiknya berbohong demi kebaikan atau jujur meski menyakitkan? Bohong tetaplah bohong. Tidak bisa bohong demi kebaikan. Tidak ada hal yang jelek untuk kebaikan. Meskipun ya pahit, tapi tetap harus berkata jujur. Cuman di sini caranya aja kita menyampaikannya dengan baik gitu. Meskipun yang disampaikannya tidak baik misalkan gitu. Tetap kita harus menentukan caranya supaya tidak lebih menyakiti siapapun, meskipun ya tetaplah hindari kebohongan meskipun itu kepada hal-hal kecil, dan itu tidak boleh ditanamkan. Banyak kejadian seperti ini ketika kita membohongi seorang anak kecil dan kita biasakan seperti itu, dibohongi oleh hal-hal kecil, itu mungkin akan nanti membentuk si anak itu seperti apa yang kita lakukan. Jadi kebohongan ketika sering dilakukan terhadap seorang anak itu juga tidak menutup kemungkinan menjadikan si anak yang suka berbohong. Tidak menutup kemungkinan, karena di usia-usia anak usia-usia ingin banyak tahu, ingin banyak mengetahui sesuatu, kita tutupi sesuatu itu dengan kebohongan, ya itu adalah sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin didik anak-anak, sampaikan perkataan yang sebenarnya kepada siapapun, termasuk terhadap anak gitu, termasuk terhadap orang-orang yang lebih muda dari kita gitu. Jadi tetap tidak ada, menurut saya pribadi, tidak ada kebohongan untuk kebaikan. Masalahnya adalah sampaikan sesuatu itu meskipun menyakitkan, tetapi dengan catatan carilah cara yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut. Seperti itu. Bagaimana, Siti Saadah? Apakah sudah cukup?
Ya? Iya Bu, bisa dimengerti. Jadi lebih baik jujur daripada berbohong, karena berbohong Ya. tetaplah kebohongan. Betul. Ini adalah masalah caranya kita menyampaikan hal itu gitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi gak pertanyaannya? Sudah cukup. Harusnya sesi ini penayangan video gitu. Tapi karena videonya tidak bisa di-upload di Google Meet ini, jadi tidak ada penayangan video. Cuman kita akan diskusi mengenai beberapa hal yang sekarang sedang banyak diperbincangkan. Masalah korupsi di negeri ini yang semakin semrawut dan sangat mengkhawatirkan masa depan negara ini. Menurut pendapat kamu, Siti Saadah, apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana sikap kita menanggapi kasus-kasus korupsi di negara ini? Korupsi di negeri ini itu udah parah banget menurut saya. Belum lagi penanganan kasus yang kurang tegas dalam menindak. Jadi menurut saya harus berperilaku jujur dari mulai sekarang sih Bu. Dimulai dari diri sendiri. Jadi kita mulai hindari sifat korupsi ini dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang setiap hari kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Dan yang terpenting, betul, korupsi ini sangat meresahkan negara ini karena banyak merugikan negara juga. Dan disayangkan juga korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang pendidikannya sangat mumpuni gitu. Orang-orang S3 yang ya seharusnya tidak melakukan hal yang seperti itu. Hal yang tidak baik karena ya mereka sudah bergelar, mereka sudah menempuh pendidikan yang cukup, bahkan sangat-sangat cukup, dan seharusnya mereka berpihak kepada rakyat gitu. Jangan berpihak kepada nafsu semata. Dan saya harap ketika nanti kita sudah berada di lingkup masyarakat, jangan sampai kita terlena oleh hal-hal yang bersifat duniawi dan cuma cuma sekarang ini gitu, cuma sementara maksudnya. Berlaku jujur itu harus sering dilakukan pada saat ini, mulai saat ini dan seterusnya. Hindari berperilaku bohong kepada siapapun dengan alasan apapun. Tidak ada kebohongan yang baik untuk kebaikan gitu. Gimana Siti Saadah, bisa dipahami? Iya Bu, bisa dimengerti. Iya, kita belajar berperilaku jujur mulai saat ini. Sama-sama belajar, sama-sama menjadi diri yang lebih baik. Karena pembelajaran itu seharusnya memang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Setelah ini, kita nanti akan ada project mengenai materi ini. Kita akan analisis beberapa kejadian, dibuatkan kelompok nanti. Kelompoknya sudah ada, tinggal nanti di-share. Kita akan bikin project tentang berperilaku jujur. Harusnya seperti bagaimana kita berperilaku dan kejadian-kejadian apa yang banyak terjadi berkaitan dengan perilaku jujur ini yang sedang ada di lingkup kita. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu cukupkan. Terima kasih sudah bersedia belajar. Terima kasih sudah bersedia berproses. Terima kasih sudah menjadi seseorang yang tidak berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang baru.
Terima kasih Siti Saadah. Terima kasih. Ada lagi Saadah yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Semoga pandemi ini cepat selesai, Bu, biar bisa bertemu lagi. Mantap. Iya, semoga cepat kelar dan tidak membuat kita terus betul bertemu untuk mencari ilmu lagi. Ya, terima kasih Siti Sada. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.